Apa yang dilakukan Hansi Flick di Barcelona musim ini memang di luar nalar. Bukan cuma soal kemenangan, tapi juga tentang cara mereka menang. Tim ini bukan sekedar mendominasi, mereka benar-benar membuat lawan-lawan besar di Eropa terlihat seperti tim mediocre. Mereka menekan dengan sangat tinggi, menyerang dalam gelombang-gelombang yang terus berdatangan dan selalu punya satu tujuan saat menyerang, yaitu untuk menghancurkan lawan mereka. Nah, di musim ini Barcelona udah mempermalukan Real Madrid, bahkan dengan agregat 9-2. Bahkan mantan tim Hansi Flick sendiri pun Bayern Munchen juga nggak lolos dari hukuman. Mereka dibantai 4-1 di Liga Champions. Pertandingan lawan Madrid di Bernabeu jadi momen penting. Skornya 4-0 dan itu pun seharusnya bisa lebih kalau Robert Lewandowski nggak buang 2 peluang emas. Final Supercopa di Arab Saudi juga nggak kalah mengejutkan. Di babak pertama aja, Barcelona udah unggul 5-0 melawan tim sekelas Real Madrid. Kalau bukan karena kartu merah di babak kedua, bisa jadi skornya semakin gila. Dan ini bukan kemenangan yang biasa. Yang bikin makin keren, hasil-hasil besar ini bukan cuma lawan tim kecil. Mereka cetak 5 gol ke gawang Real Madrid, Real Betis, Sevilla, tim-tim dengan reputasi di kompetisi Eropa. Rata-rata per pertandingan, Barca mencetak 3 gol. Bahkan lawan Bayern, Atletico Madrid, dan Real Madrid pun bisa kebobolan 4 gol. Total, mereka udah nyetak 100 gol hanya dalam 32 pertandingan. Musim 2014-2015 yang terkenal banget sama trio MSN-nya, tim ini malah lebih gila lagi secara jumlah pencetak gol. Bukan cuma Lewandowski, Rafinha, atau Lamine Yamal, tapi ada 19 pemain berbeda yang nyumbang gol di musim ini. Bahkan pemain-pemain pelapis kayak Ferran Torres dan Fermin Lopez juga rajin mencetak gol. Terus pertanyaannya, kok bisa seefektif ini? Nah, jawabannya ada di taktiknya Hansi Flick. Gaya mainnya fokus banget ke cara bikin tim ini jadi mesin pencetak gol. Ngandelin Pau Cubarsí dan Inigo Martinez yang jago banget main jebakan offside. Pressing dilakukan sejak di wilayah lawan, dan dari situ serangan pun mulai dibangun. Di sisi bek sayap, Alejandro Balde lebih sering naik karena Rafinha sering masuk ke area tengah. Nah, di sisi kanan ada Koundé juga bisa maju, walau lebih hati-hati. Tapi kuncinya ada di lini tengah, biasanya diisi oleh Pedri, Marc Casado, dan Dani Olmo, dengan Lewandowski sebagai target man-nya. Mereka bikin overload di tengah buat ngontrol pertandingan dan bukain ruang ke sisi sayap. Kalau lawan coba isi di tengah, Flick minta pemain-pemain sayapnya kayak Rafinha atau bahkan Lewandowski sendiri turun buat bantu. Intinya di tengah harus selalu unggul jumlah pemain. Kalau kalah jumlah, sistemnya nggak jalan. Tapi selama ini sistem itu tetap jalan mulus sih. Menariknya, di musim ini jadi momen kebangkitan buat banyak pemain. Flick sendiri sebelumnya sempat jadi pelatih pertama dalam sejarah timnas Jerman yang dipecat. Gila kan? Pelatih sehebat itu sempat dicap gagal. Tapi sekarang di Barcelona dia benar-benar membuktikan diri. Contoh nyata adalah Rafinha. Di akhir musim lalu dia nyaris dipecat. Bahkan sempat ada isu Nico Williams bakal gantiin posisinya. Tapi sekarang dia bukan cuma jadi pemain penting, bahkan masuk kandidat kuat untuk dapat Ballon d'Or. Semua karena sistem Hansi Flick yang memaksimalkan potensi Rafinha. Sekarang Rafinha bisa main lebih bebas, lebih langsung, dan nggak melulu harus cutting inside kayak dulu lagi. Hasilnya pun 27 gol dan 20 assist dari 43 pertandingan. Gokil banget kan buat seorang winger. Lewandowski juga mengalami kebangkitan. Tahun lalu banyak yang bilang dia ini udah habis. Sekarang dia malah jadi top skor La Liga dengan 25 gol dan 38 gol di semua kompetisi. Usianya udah 36 tahun, tapi masih tetap tampil ganas. Bahkan statistiknya termasuk yang terbaik di Eropa. Hansi Flick benar-benar bisa menghidupkan kembali insting predator Lewandowski. Yang juga kerasa efeknya adalah pemain muda kayak Lamine Yamal. Dulu dia udah dianggap bakat istimewa, tapi sekarang tambah gila lagi. 32 kontribusi gol dari 41 laga dan 104 dribble sukses. Jauh di atas pemain Barcelona lainnya. Bahkan Messi pun belum pernah menyentuh angka itu di La Liga.
Di usianya yang baru 17 tahun, Yamal udah 2 kali jebol gawang Madrid, termasuk di laga final. Pedri juga meningkat drastis. Dulu dia memang jago, tapi sering cedera. Di bawah Hansi Flick, dia jadi jauh lebih bugar. Katanya sih sekarang Barcelona pakai teknologi genetika buat atur program latihan dan recovery spesifik buat tiap pemainnya. Dan hasilnya Pedri pun tampil konsisten dan jadi motor di lini tengah, dan banyak yang bilang dia sekarang gelandang terbaik di dunia. Pemain lain seperti Jules Koundé, Balde, Pau Cubarsí hingga Frank de Jong semua juga naik level. Hansi Flick bukan cuma bikin mereka lebih baik secara individu, tapi juga menjadikan mereka semakin matang. Barcelona juga sekarang masih bersaing di 3 kompetisi, di La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Di La Liga mereka masih di puncak klasemen. Di Copa del Rey mereka udah sampai final setelah ngalahin Atletico Madrid di semifinal. Dan di Liga Champions tinggal selangkah lagi ke semifinal. Mimpi treble itu bukan mimpi yang kosong. Kalau melihat kondisi tim-tim lain di Eropa, peluang itu sangat terbuka lebar. Liverpool sempat on fire, tapi dalam 5 hari mereka gagal di 2 kompetisi. Real Madrid tetap punya DNA comeback. Bayern juga bangkit di bawah Vincent Kompany, tapi keduanya udah dikalahin telak oleh Barcelona musim ini. PSG mungkin masih menjadi ancaman, tapi konsistensi Barcelona tetap bisa jadi pembeda. Meski sempat kepleset lawan Rayo Vallecano, Las Palmas, dan Monaco, secara umum performa mereka paling stabil sepanjang musim. Kalau dilihat dari sejarah, ini sih mirip banget sama 2 musim treble Barcelona sebelumnya, di tahun 2009 dan 2015. Di kedua musim itu, Barcelona juga dilatih oleh pelatih baru yang membawa gaya main segar. Pep Guardiola dengan tiki-taka contohnya, dan Luis Enrique dengan trio MSN-nya. Sekarang Hansi Flick dengan gaya main super menyerang dan pressing yang ketat. Menurut aku pribadi sih, keberhasilan Barcelona musim ini bukan cuma soal taktik dan statistiknya aja, tapi juga soal kepercayaan. Hansi Flick datang dengan segudang pertanyaan dan keraguan, tapi dia jawab semua itu dengan hasil yang nyata. Dia bikin pemain-pemain yang sempat diragukan kembali bersinar, bahkan jadi kandidat pemain terbaik di dunia. Ya, musim memang belum selesai, tapi apa yang udah ditunjukkan oleh tim ini patut diacungi jempol. Kalau mereka beneran bisa angkat 3 trofi, Flick dan timnya layak banget disandingkan sama era terbaik Barcelona sepanjang sejarah. Oke, mungkin sekian pembahasan tentang FC Barcelona kali ini. Jika ada yang salah, tolong koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.